Sebelum ke Maljupri, pertanyaan dari Prof. Rati, saya boleh ke Pak Abdul Fikar Hajar. Artinya jejak langkah dari Komika ini harusnya bisa lebih leluasa mengkritik, tapi agar tahu batasannya seperti apa Pak? Agar lepas dari jerat KUHP baru. Ya, dalam konteks demokrasi yang begitu meriah gitu ya. Kontrol itu kan artinya gini, kita di satu sisi memberi kebebasan, tapi di sisi lain juga ada pembatasan-pembatasan yang lebih digantungkan pada penegakan hukum itu tadi, betul. Itu ada KUHP, ada KUHP, ya. Itulah yang menjadi batasnya sebenarnya gitu. Cuma dalam praktek seringkali ada penafsiran yang berlebih gitu dari ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUHP gitu. Umpamanya apa? Umpamanya soal-soal menafsirkan kritik sebagai satu penghinaan umpamanya. Nah itu kan juga sebenarnya ada pergeseran gitu. Artinya gini, tergantung rejim yang berkuasanya. Kalau ada rejim yang berkuasanya ini memang otoriter, kritik pun bisa jadi penghinaan gitu. Itu yang bisa terjadi seperti itu. Nah karena itu saya bilang ketika Pak tadi Sadam. dari bahwa demokrasi mulai hadir maka sebenarnya peristiwa Panji ini jangan dilihat sebagai satu peristiwa hukum gitu. Artinya dia harus kita lihat sebagai satu peristiwa kesenian sebenarnya. Hanya saja mungkin di dalam kesenian itu juga harus ditegakkan ada yang namanya kode etik gitu. Kita dorong umpamanya di dalam dunia komedi atau di dalam dunia seni ada majelis kode etiknya. Umpamanya kita dorong itu. Kalau di dalam profesional kan pasti ada itu yang namanya majelis kode etik profesional di bidang apa saja ada. Saya kira ke depan di bidang kesenian pun mestinya harusnya ada juga gitu. Ya artinya ada satu badan dari mereka sendiri yang bisa mengontrol kayak rambu-rambu gitu ya? Ya, mengontrol rambu-rambu supaya tidak umpamanya keseniannya tidak melanggar etika atau dan seterusnya. Yang saya khawatir dari riuhnya kasus Panji, Maljupri ke depan jadi ragu nih. Lanjut gak nih profesi jadi komika nih? Gue jadi bingung milih diksinya jangan-jangan. Maljupri. Cara kritik konstruktif itu yang gimana sih kalau versi komika? Sebelumnya aku mau info. Tanggal 18 Januari aku show pribadi juga. Asik. Tipis-tipis promosi boleh ya, bebas ya. Tidak terbukti takut. Tidak terbukti takut Tanggal 18 ya? Tanggal 18 Januari di Toba Dream, Jakarta Selatan. Oke. Kritik-kritik juga. Lebih tajam kayaknya. Wah. Ya akan lebih perang kayaknya. Jadi kalau menurut saya stand up comedy itu kan sumber materinya itu dari keresahan, kesal, marah, nggak sesuai, aneh, menjijikan. Itu dibalut sehingga ada setup, ada punchline. Nah maksudnya dari sini adalah pasti tersinggung gitu. Komedi itu nggak akan steril menurut keyakinan saya. Jadi yang harus tanggung jawab adalah stand up komedinya. Jadi kalau misalkan dia sadar bahwa ini kalau saya keluarin ke publik, saya bakal ditampol nggak ya gitu, dipikirin gitu. Jadi kalau misalkan udah keluar publik itu udah punya publik boleh marah dan komik harus tanggung jawab. Menurutku di situ aja. Bisa kasih contoh sampel kalimatnya mungkin? Ada batasan nggak sih? Ada batasan nggak? Ada batasan enggak? Karena gini ya, di dalam tadi ya, ini kan stand up comedy sebagai sarana untuk mengkritik artinya kan. Betul. Jadi apa yang terjadi itu menjadi bahan untuk dia melakukan stand up comedy. Betul. Based on data berarti kan. Nah kemudian ada batasan enggak? Karena gini, tadi saya juga khawatir kalau umpamanya ada dewan etik gitu. Jangan-jangan nanti dibatasi macam-macam itu menjadi orang terbelenggu ya Prof ya? Terbelenggu gitu. Karena kan memang stand up comedy itu kebebasan melakukan ekspresinya gitu. Itu kelebihannya. Dengan cara-cara dan komunikasi yang jorok pun dia lakukan gitu. Maksud saya gini, tadi dengan yang tadi Bu Irma, itu juga harus ada batasan. Misalkan ada batasan enggak kalau dia menyinggung SARA, itu dibolehkan enggak?
atau menyinggung pribadi. Langsung Itu dijawab boleh? dibolehkan nggak? Mal Jupri? Karena kalau ini dibolehkan maka yang terjadi adalah kegaduhan gitu. Jadi seharusnya menyalurkan kritikan itu dengan songong pun boleh, tapi dibatasi dengan tadi orang melaksanakan menjalankan hak-hak asasinya, menjalankan ekspresi, tapi dia juga tidak boleh melanggar hak orang gitu. Ditanggapi boleh, Mal Jupri? Ketika dia Izin, melanggar, Prof. Izin. Agak tegang nih. Izin. silakan. Langsung ditanggapi lu boleh ya? Bang Salamnya ditahan lu ya Bang? Oke. Ini beban juga pundak saya nih. Berarti se-Indonesia nih stand up. Saya juru bicaranya. Jadi kalau stand up itu kan kita harus memilih penonton. Siapa yang siap dan siapa yang tidak siap. Bahkan ada loh penonton yang kalau nonton di YouTube, ini mah terlalu remeh. Gue pengen yang lebih dark nih. Kan berarti kan ada kaum-kaum lain yang memang menikmati komedi yang sangat tajam gitu. Iya. Jadi kan ya emang itu kesukaan mereka. Kesalahannya adalah kalau udah tajam, kasar, tapi ke publik, misalkan ke YouTube, ke Netflix, nah itu baru kesalahan komiknya. Tapi kalau emang buat golongannya dia, salahnya di mana gitu. Kita tunggu nanti suara dari Bapak Ibu yang ada di sini. Terima kasih banyak. Catatan Demokrasi sudah sampai di penghujung. Mohon maaf durasi yang sangat terbatas meskipun sepertinya unek-uneknya ingin ditumpahkan semua. Terima kasih kepada BHS, teman-teman dari Swins, tepuk tangannya boleh. Saya yakin Bu Irma, Bang Sadam, Pak Abdul Fikar Hajar, Bang Mal Jupri, Bang Ege, Prof Rati masih ganjel ya Prof ya? Ditahan dulu ya Prof ya, ditahan dulu. Kita harus akhiri catatan demokrasi. Saya Andrew Mercury, selamat malam. Sampai jumpa.